Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Nabi yang satu ini dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Ajaran dan agamanya walaupun tidak langsung turun-temurun hingga Nabi Muhammad SAW, tapi syariat yang kita jalankan sekarang juga hampir sama dengan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, ada salah satu orang yang berpengaruh di tanah Arab waktu itu yang telah merubah segala bentuk ajaran Nabi Ibrahim. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat mulia. Tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat. Pasalnya beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Bahkan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada Sang Khalik. Namun dalam salah satu pendapat, yang membuat patung itu bukanlah ayahnya, namun pamannya. Pada masa kecilnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diasingkan ke hutan dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan orang tua Nabi Ibrahim karena di zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Raja yang sombong dan musyrik itu tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Sampai akhirnya dirinya kembali ke masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala agar dapat menyembah setiap waktu. Tak terkecuali di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim pun mulai bertanya-tanya kepada dirinya, di manakah Tuhan itu dan manakah yang dinamakan Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran yang cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya untuk mengajak semua orang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Namun pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebahagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun masuk ke wilayah Namrud dan menghancurkan semua berhala yang ada. Semua patung-patung dihancurkan kecuali satu berhala yang paling besar, sekaligus meletakkan kapak yang dipakai di pangkuan berhala tersebut. Setelah Raja Namrud kembali, ia pun murka dan memanggil Nabi Ibrahim karena salah satu pengikutnya sempat mengetahui perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Sang raja bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Nabi Ibrahim secara singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau yang berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya." "Bukankah kapaknya masih berada di lehernya?" tanya Nabi Ibrahim dengan santainya. Raja Namrud segera membantahnya, "Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu?" Mendengar hal itu, lantas dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud tersadar dan mulai berpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bahkan bergerak. Hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan seberat-beratnya, yaitu hukuman dibakar hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakar. Sementara Nabi Ibrahim yang diikat dan ditempatkan di tengah-tengahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berkuasa dalam hal ini. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api. Tapi begitu terkejutnya mereka saat Nabi Ibrahim berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sejak saat itulah pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diketahui bersama bahwa ajaran Nabi Ibrahim walau tidak secara langsung
tapi turun-temurun sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan beberapa syariat yang kita lakukan termasuk syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam salat pun kita memakai dan berselawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun jauh setelah Nabi Ibrahim wafat, datanglah salah satu pembesar di tanah Arab. Dia bernama Amr bin Luhai, dan dialah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Amr bin Luhai memberi makan dan pakaian kepada orang-orang di beberapa musim haji. Terkadang pada suatu musim haji ia menyembelih 10.000 onta dan memberi pakaian kepada 10.000 orang. Ia adalah orang yang sangat dermawan. Orang-orang Arab memuji sifatnya ini. Ia juga seorang pemberani. Orang-orang Arab pun memuji sifat ini lantaran inilah ia yang disukai banyak orang. Mereka senang membuatnya puas dan selalu menuruti apa yang diperintahkannya. Setiap kali ia membuat hal baru untuk orang Arab, pastilah mereka menjadikannya sebagai aturan. Dan suatu hari ia pergi dari Mekah ke Syam untuk suatu keperluan. Sedangkan kaum Amalik ataupun suatu kaum sedang berada di daerah Syam itu. Lalu ia melihat kaum Amalik yang sedang menyembah berhala. Kemudian ia bertanya kepada mereka, "Apa artinya berhala-berhala ini bagi kalian yang kalian sembah ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami meminta hujan kepada berhala-berhala ini, maka berhala ini pun menurunkan hujan. Kami meminta pertolongan kepada berhala-berhala ini, maka berhala ini pun memberi pertolongan." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tolong berilah saya salah satu di antara berhala-berhala itu. Saya akan membawanya ke tanah Arab agar orang-orang menyembahnya." Mereka pun memberinya sebuah berhala yang diberi nama dengan Hubal. Lalu ia datang ke Mekah dengan membawa berhala tersebut. Ia memasang berhala tersebut dan memerintahkan orang-orang agar menyembahnya dan memuliakannya. Ternyata orang-orang menurutinya karena ia adalah orang yang diikuti ucapannya dan sangat mengetahui tentang urusan peribadatan. Bahkan di Mekah terdapat sebongkah batu besar di mana seseorang dari Saqif berdiri di atasnya untuk membuat roti yang ia suguhkan kepada para jamaah haji. Batu tersebut dinamai dengan batu Al-Lata, yaitu batu untuk menumbuk halus dan membuat adonan roti. Ketika laki-laki ini meninggal dunia, maka Amr bin Luhai berkata, "Sesungguhnya ia belum mati, tetapi ia masuk ke dalam batu besar, dan ia memerintahkan orang Mekah agar menyembahnya dan membangun rumah yang diberi nama dengan Latta." Mereka pun menuruti keinginannya. Kemudian Islam datang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahui kenyataan ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengetahui bahwa Amr bin Luhai adalah orang yang membawa berhala ataupun Hubal dari negeri Syam, dan dialah orang yang memerintahkan orang-orang Quraisy sehingga mereka membuat rumah Al-Lata. Bahkan beliau mengetahui apa yang lebih dari itu. Beliau bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "Hai Aqsam, saya melihat Amr bin Luhai bin Kam'ah menarik ususnya di dalam neraka. Saya tidak melihat seseorang yang lebih mirip dengan orang lain daripada kemiripanmu dengannya dan kemiripannya denganmu." Aqsam berkata, "Apakah kemiripanku dengannya memberi mudarat kepadaku, wahai Rasulullah?" Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, sesungguhnya engkau orang mukmin, sedangkan dia orang kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang kali pertama mengubah agama Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ia memasang berhala, mengiris telinga unta Bahirah, mengabaikan unta Syaibah, menyampaikan domba Wasilah, dan melindungi unta Ham." Dan demikianlah sedikit kisah tentang Amr bin Luhai yang telah merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariat-syariatnya. Dan demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.